Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi kita selanjutnya mengenai sistem gerak, yaitu di materi bioproses yang terjadi di dalam sistem gerak, terutama yang terjadi di dalam rangka tubuh manusia, khususnya tulang. Nah, yang bioproses yang akan kita pelajari itu ada pertumbuhan dan osifikasi. Apa sih bedanya pertumbuhan dan osifikasi yang terjadi di dalam sistem di dalam tulang tubuh kita? Kita akan bahas dulu mengenai yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Kita masih ingat dong di materi dulu waktu SMP ya, pertumbuhan itu penambahan, di mana penambahan ini ada penambahan bisa ukuran, bisa juga penambahan jumlah. Nah, jumlah selnya ya, ukuran sel dan jumlah sel di mana penambahan ini bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan angka ya. Karena dia bersifat kuantitatif, dia punya angka yang pasti, otomatis dia ini sifatnya irreversible. Kenapa kok bisa irreversible? Ya, pastilah kalau angka ini tidak mungkin bisa kembali ke bentuk yang semula atau itu tidak, reverse itu kembali. Berarti tidak kembali ke bentuk yang semula. Contohnya, dulu kita yang tingginya masih kecil ini sekitar ketika masih bayi ya, bayi baru lahir yang tingginya panjang badannya hanya 50 cm, kita setelah 17 tahun plus-plus nih, 17 tahun plus-plus kita tingginya ada sekitar 155 cm. Nah, inilah yang disebut pertambahan. Pertambahan tinggi ini juga akan terjadi di dalam tulang tubuh kita. Tulang kita akan mengalami pertumbuhan yang namanya pertumbuhan panjang dan pertumbuhan lebar. Nah, selanjutnya osifikasi. Kita akan kenali dulu apa itu osifikasi. Osifikasi sendiri pengertiannya adalah proses pembentukan tulang. Nah, lihat di gambar ini. Yang pertama dan ada gambar yang kedua. Jadi proses osifikasi yang terjadi di dalam tulang kita itu ada dua. Ada yang disebut osifikasi intramembran dan ada yang disebut osifikasi endokondronal. Nah, intinya pada osifikasi intramembran, berarti membran ya, ingat yang namanya membran, berarti dia tipis. Nah, inilah yang terjadi pada osifikasi intramembran, dia biasanya akan membentuk yang namanya tulang, terjadi di dalam tulang pipih. Nah, dia akan terjadi di tulang pipi. Sedangkan kalau endo kan tulang yang dalam. Dilihat sendiri dari gambarnya aja seperti tulang pipa ini ya yang punya bagian tengah di dalamnya ini. Nah, seperti bentuknya saja dari diagram ini prosesnya, dia terjadinya di tulang pipa. Nah, tulang pipa atau dia juga terjadi di tulang pendek. Gitu. Oke, ini mengenai osifikasi intramembran. Selanjutnya, di dalam osifikasi intramembran ini, kalian lihat sendiri, dia berawal dari yang namanya sel mesenkim. Nah ya, selanjutnya dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi yang namanya tulang rawan. Nah, sedangkan kalau si osifikasi endokondronal ini berawal dari tulang rawan, ya nantinya dia akan menjadi tulang sejati atau biasa disebut kondrosit. Nah, tulang rawan ini kan sel penyusunnya namanya kondrosit, sedangkan tulang yang sejati dia disebutnya osteosit. Gitu, oke. Jelas sampai sini, ini merupakan macam dari osifikasi, jadi ada dua, intramembran dan endokondronal. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, nah kita akan mengenal yang namanya sel-sel dan matriks penyusun tulang. Walaupun di jaringan sudah saya jelaskan, jadi saya akan menjelaskan lagi untuk membantu istilah-istilah yang nanti akan kalian temui di penjelasan mengenai osifikasi. Jadi yang namanya struktur tulang,
Kalian sudah tahu sendiri dong yang namanya struktur tulang itu terdiri dari adanya sel dan matriksnya. Ibaratnya sel itu intraselnya dan matriks itu adalah bagian luar dari sel. Nah, sel penyusun tulang, sel penyusun tulang ini, nah, dia terdiri dari 4 macam. Ternyata macamnya itu ada banyak sekali. Nah, yang pertama adalah osteoprogenitor. Osteoprogenitor. Osteoprogenitor ini apa? Sel yang nanti akan membawa informasi bahwa lu nanti ketika sudah tumbuh, lu harus menjadi tulang, baik tulang rawan maupun tulang yang sejati. Jadi ini osteoprogenitor atau sel induknya, si pusat informasi dari tulang, namanya osteoprogenitor. Nah, osteoprogenitor ini dalam istilah kerennya, dia menjadi stem cell-nya yang menjadi stem cell atau sel induk ya. Nah, osteoprogenitor nanti yang berkembang, dia yang tumbuh, dia akan memperbanyak diri menjadi osteoblast. Nah, sel yang membentuk tulang. Osteoblast ini adalah sel yang membentuk tulangnya. Ini sel induknya, osteoblast ini sel yang membentuk tulang sejati. Jadi osteoprogenitor akan membentuk osteoblast dan osteoblast akan berkembang, akan ternutrisi menjadi osteosit. Nah, selanjutnya ada kun fayakun, osteoklas dengan sendirinya, osteoblast mampu berdiferensiasi menjadi osteoklas. Jadi intinya begini nak. Nah, osteoprogenitor sistem sel ini dia akan memperbanyak diri. Ya, akan memperbanyak diri menjadi osteoblast. Untuk apa? Untuk membentuk sel-sel tulang. Oke. Nah, selanjutnya osteoblast ini akan mengalami proses kalsifikasi. Kalsifikasi atau pemberian nutrisi pada tulangnya. Dia akan ditambahkan di matriksnya, di dalam intraselnya berupa zat yang organik dan anorganik. Nah, di mana nanti zat organik dan organik membuat si osteoblast ini menjadi lebih lentur karena terus-terus ditambahin otomatis osteoblast ini menjadi lebih keras yang sehingga disebut osteosit atau sel tulang yang sejati. Namun, osteoblast yang nanti terkalsifikasi secara terus-menerus, osteoblast ini pastinya nanti akan mati, akan tergantikan menjadi osteosit. Nah, yang tadinya kondrosit, osteoblast membentuk kondrosit, serta nah, nanti osteoblast ini kondrositnya nanti mati, akan digantikan menjadi osteosit. Nah, osteoblast yang sudah mati, ini akan dimakan oleh osteoklas. Nah, osteoklas sendiri ini adalah hasil dari diferensiasinya. Diferensiasi. Jadi kun fayakun, kita nggak tahu tiba-tiba ada osteoklas. Jadi Allah itu sangat adil untuk memperhatikan bahwa sel-sel yang mati di dalam tulang saja, dia harus ada yang memakan atau ada yang menghilangkan si sampah-sampah selnya ini. Jadi dia menjadi makrofagnya. Tahu sendiri ya, makrofag itu fagositosis atau dia yang akan mencerna. Pencernaannya di mana? Pencernaan intrasel. Nah, pencernaan intrasel dia akan memakan apa? Si sel tulang yang sudah mati. Sel tulang yang mati, itulah si sel-sel penyusun tulang. Nah, selanjutnya kita akan bahas dong tentang komponen yang kedua penyusun jaringan tulang yaitu matriks. Untuk lebih jelasnya, matriks ini adalah bagian dari ekstraselnya tadi, di bagian luarnya sel penyusun tulang. Nah, matriks itu berisi oleh zat-zat penyusun, yaitu ada zat organik dan ada zat-zat anorganik atau non-organik. Anorganik. Nah, dengan adanya kedua zat ini, ketika proses kalsifikasi, ketika proses kalsifikasi,
matriks yang terklasifikasi oleh zat-zat organik, dia akan menyebabkan sel tulang menjadi lentur. Nah, sedangkan ketika proses kalsifikasi oleh zat-zat yang anorganik, tulang kita akan padat dan keras. Nah, ini ya Nak ya, ketika proses kalsifikasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh macam zat-zatnya aja deh. Saya jelaskan di sini ya. Macam zat. Nah, macam zat yang organik dan anorganik. Nah, macam zat yang pertama dari zat yang organik itu ada satu kolagen. Nah, yang kedua ada protein, glikan, dan yang ketiga itu ada glikoprotein. Nah, itu. Nah, selanjutnya zat-zat yang anorganik itu ada kalsium hidropatit. Nah, yang selanjutnya ada osteokalsium fosfat. Nah, jadi apabila si sel tulang ini, jaringan tulang terkalsifikasi oleh zat-zat, nah, apabila sel tulang terkalsifikasi oleh kolagen, proteinoglikan, dan glikoprotein, dia akan menjadi tulang yang lentur atau biasa kita sebut juga dia menjadi tulang yang rawan. Di sini ya. Selanjutnya, apabila matriks dari tulang tersebut terkalsifikasi, nah dia terkalsifikasi oleh zat-zat anorganik kalsium hidropatit dan osteokalsium, dia akan menjadi tulang yang keras atau tulang-tulang yang sejati. Nah, nanti komponen kalsifikasi ini yang organik dan anorganik ini ada hubungannya dengan proses yang namanya osifikasi. Nah, ada hubungannya dengan proses osifikasi yang terjadinya di dalamnya. Nah, untuk proses kalsifikasi yang menjadi tulang lentur ini, kolagen, proteinoglikan, dan glikoprotein ini biasanya dia akan terjadi pada proses kalsifikasi di osifikasi atau pembentukan tulang intramembran. Jadi tulangnya masih lentur ya. Intramembran yang pada masa embrio. Oke. Tapi hanya di masa embrio ya, ini masa embrio saja. Beda dengan yang tadi yang dewasa. Selanjutnya anorganik. Nah, kalsifikasi anorganik ini ada di proses kalsifikasi di osifikasi atau pembentukan tulang osifikasi endokondronal. Nah, itu merupakan struktur dari tulang. Selanjutnya, saya akan bahas dulu mengenai yang namanya osifikasi ya. Osifikasi sendiri tadi sudah tahu kalian adanya proses pembentukan tulang. Yang pertama tadi ada osifikasi intramembran dan ada osifikasi endokondronal. Oke, kita akan bahas dulu proses osifikasi intramembran dan endokondronal ini waktunya kapan terjadi. Nah, proses
osifikasi intramembran ini terjadi dari saat kita masih embrio. Kapan terjadinya? Ketika embrio sudah umur 6 minggu, sampai dia lahir, sampai lahir. Nah, waktu ini ketika embrio sampai lahir, ketika waktu inilah proses osifikasi intramembran berlangsung. Dari mana? Dari perubahan sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini atau si osteoprogenitor berubah menjadi tulang rawan. Nah, ini pastinya terjadi melalui osifikasi intramembran. Namun, osifikasi intramembran ini tidak hanya berhenti ketika bayi sudah lahir saja. Jadi, waktu yang kedua terjadi proses osifikasi adalah ketika sudah lahir. Ketika sudah lahir sampai nanti kita meninggal. Nah, proses osifikasi intramembran ini dia terjadi di tulang yang strukturnya atau bentuknya adalah pipih. Nah, sini ya, Nak ya. Tuh. Nah, di mana ternyata sel-sel osteoprogenitor atau si sel mesenkim ini tidak menghilang ketika kita lahir, akan tetap ada di dalam tubuh. Jadi stem cell itu akan selalu ada di mana adanya ya tulang rawan ini. Nah, jadi tulang-tulang kalian yang masih rada lentur, nah di situ masih ada banyak sekali osteoprogenitornya, contohnya di tulang hidung dan daun telinga kalian itu ya. Nah, ketika kalian sudah lahir, si tulang rawan atau osteoprogenitor ini ya, osteoprogenitor dia akan membentuk yang namanya tulang rawan. Itu namanya osifikasi intramembran. Intinya ya sudah, intramembran ini tulang rawannya dia akan memadat menjadi yang namanya tulang pipih. Oke, itu tulang rawannya yang apa aja ini? Nah, ada yang elastin dan tulang rawan yang fibrosa. Nah, osifikasi endokondronal kapan terjadinya? Oke, kita akan bahas. Waktu terjadi osifikasi endokondronal, waktunya itu dia terjadi ketika sudah lahir sampai dewasa. Loh, sama dong seperti intramembran. Ya, betul. Tetapi tempat terjadinya itu berbeda. Dia hanya terjadi di tulang pipa dan tulang pendek. Kok bisa? Karena tulang pipa dan tulang pendek dia punya yang namanya daerah epifisis dan diafisis. Nah, jadi epifisis dan diafisis ini. Nah, di bagian epifisis dari tulang pipa dan pendek ini, dia terdiri dari tulang rawan. Nah, sel-sel penyusun tulang rawan ini yang disebut dengan kondrosit. Nah, di diafisis ini ada tulang sejati. Nah, tulang sejati ini ada osteosit. Nah, begitu ya, Nak ya. Jadi proses endokondronal adalah perubahan dari kondrosit menjadi osteosit atau si tulang rawan menjadi tulang sejati. Begitu, sudah jelas. Kita akan lanjutkan ke proses osifikasi selanjutnya. Nah, ini saya sudah akan menjelaskan ini ya. Wow. Jadi semakin jelas. Jadi, proses pertumbuhan lebar
Ini ya, jadi di mana tulang ini menjadi bertambah lebar. Karena apa? Ada bantuan, ada penambahan jumlah osteoblast bertambah dan ada aktivitas dari osteoklas di diafisisnya di sini ya. Nah, berarti yang bertambah lebar adalah bagian dari diafisis. Selanjutnya pertumbuhan panjang. Nah, pertumbuhan panjang ini bisa kita sebut juga dengan proses osifikasi endokondronal. Kok bisa? Ya iya, karena pertumbuhan panjang ini terjadi di bagian epifisis dan diafisisnya, epifisis dan diafisis. Di mana? Nah, kondrosit dia ada di bagian epifisisnya. Ini loh ya, bagian epifisis. Sedangkan osteosit, nah dia ada di bagian diafisis. Diafisis, di mana osteosit ini berasal dari osteoblas yang berkembang. Nah, itu intinya osifikasinya, bahwa pertumbuhan tadi yang panjang dan lebarnya tulang itu akan mengakibatkan proses yang namanya pembentukan tulang atau osifikasi endokondronal. Nah, selanjutnya, apa sih inti dari osifikasi intramembran ini? Osifikasi intramembran itu intinya sangat jelas sekali ya tadi ya, pokoknya perubahan atau pembentukan tulang awal. Nah, ini adalah proses pembentukan tulang awal. Jadi belum ada tulang nih di dalam tubuh. Nah, pembentukan tulang awal sekali ini dari masa embrio sampai dia lahir, dari lahir sampai mati. Jadi seluruhnya di dalam tubuh itu akan membentuk yang namanya pembentukan tulang secara osifikasi intramembran dan endokondronal. Kalau intramembran itu membentuk tulang pipi kalau sudah lahir ya. Nah, kalau endokondronal akan membentuk tulang yang perubahan tulang dari yang rawan jadi yang lebih keras. Nah, pembentukan tulang yang dari awal embrio ini di lapisan mesoderm itu adalah lapisan yang intinya dia akan membentuk yang namanya kok jantung ya. Ini Mbak Suci salah nulis nih. Nah, akan membentuk yang namanya tulang. Nah, di lapisan mesoderm tadi sudah saya jelaskan bahwa dia ada sel mesenkim atau osteoprogenitor. Nah, osteoprogenitor ini akan mengalami yang proses yang namanya kalsifikasi. Dia akan memadat menjadi tulang rawan. Jadi semuanya itu akan menjadi tulang rawan, baik dia hialin, ada yang jenisnya elastin, maupun yang jenisnya fibrosa. Namun, nah kita digarisbawahi di sini. Nah, untuk yang jenisnya hialin, dia mengalami pengecualian. Karena apa? Kartilago hialin yang ada di epifisis. Nah, kartilago hialin yang ada di epifisis berarti hanya kartilago hialin ini ya. Kartilago hialin yang ada di epifisis berarti kartilago hialin yang ada di tulang berbentuk pipa dan pendek. Dia akan membentuk yang namanya osifikasi endokondronal. Jadi hanya kartilago hialin saja yang akan mengalami osifikasi endokondronal. Sedangkan tulang rawan yang lainnya ya sudah dia akan mengalami yang namanya osifikasinya intramembran. Nah, ini ya, Nak. Oke, jelas sampai sini pengantar dari osifikasi. Selanjutnya, oke.